Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Chandra, Komang Brata. Jadi ini adalah sesi lanjutan untuk video ajar mata kuliah pemrograman aplikasi perangkat bergerak. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait event handling. Jadi bagaimana aplikasi kita itu bisa merespon aksi dari pengguna maupun event dari sistem. Oke, baik, kita langsung mulai. Oke, baik, seperti yang kita lihat, kita sudah punya sebuah project baru ya di Android Studio. Jadi kita punya sebuah main activity di sini. Kemudian ada layoutnya dengan nama activity_main. Jadi kita bisa lihat di sini kita punya dua view ya. Jadi ada text view, kemudian ada sebuah button yang nanti kita bisa kasih event lah untuk nanti membuktikan bagaimana cara event handling di antarmukanya Android. Jadi ada 3 cara nanti yang bisa teman-teman gunakan ya. Jadi yang pertama itu menggunakan cara yang paling sederhana, yaitu menggunakan atribut onClick di dalam layout yang teman-teman punya. Jadi di sini tinggal teman-teman tambahkan aja nama mungkin metodenya ya. Jadi ketika diklik itu melakukan proses apa. Jadi contohnya mungkin saya kasih nama klik btn. Oke, otomatis nanti akan ditambahkan sebuah atribut baru ya di button kita, yang ketika nanti dia menerima onClick itu akan mengaktifkan metode dengan nama klik btn. Jadi cara paling gampang ya tinggal kita sorot, kemudian ini ya, jadi ada hint untuk create klik btn dengan parameter view di dalam main activity. Jadi tinggal ini kita klik, otomatis nanti akan di-generatekan ya kode di main activity kita untuk bisa merespon metode yang dibuat tadi ya dengan nama klik btn. Jadi proses apapun nanti yang ingin kita buat ya, itu bisa diletakkan di dalam klik btn ini. Jadi mungkin untuk contoh sekilas untuk bisa lihat ya, kita mungkin tambahkan aja toast gitu ya. Toast text, parameternya kita main di konteks dulu ya. Jadi kita tambahkan main activity, kemudian this, terus isinya apa ini contoh, coba klik. Oke, berikutnya durasinya, terus singkat aja. Oke, jadi sesimpel ini. Jadi kalau nggak ada masalah, kita bisa langsung running ya untuk melihat hasilnya. Oke, jadi ini hasilnya. Jadi kalau kita klik tombol yang kita buat tadi dengan di button tadi, otomatis akan muncul terus seperti ini. Jadi ini cara yang paling sederhana. Jadi tinggal kita tambahkan di XML kita, di layout kita, sebuah atribut ya untuk onClick-nya, otomatis nanti tinggal kita tambahkan metode ya, apa yang ingin dieksekusi ketika klik btn ini ditekan ya sama user di onClick. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan object listener di sini. Jadi nanti prinsipnya ketika kita punya sebuah event ya, contoh itu onClick, maka nanti kita harus membuat listener untuk onClick. Kalau kita ingin buat event untuk mungkin on long press, maka nanti ya kita harus membuat listener untuk long press. Jadi seperti itu prinsipnya. Jadi mungkin langsung kita demokan ya. Jadi kita tadi punya dua view ya di Android. Kalau menggunakan Java, kita harus deklarasikan dulu. Jadi untuk tiap ininya ya tiap view yang kita punya, kita instansiasi di sini ya. Jadi kita punya tadi text view. Kita kasih nama aja TV1, kemudian oke, jadi kita perlu instansiasi dulu objek yang kita punya di layout ya di sini. Yang kita punya ada text view dengan ID text view, kemudian ada sebuah button dengan ID button. Jadi kita sudah punya dua objek yang nantinya kita bisa modifikasi di activity kita. Jadi cara paling gampang ya tinggal kita main di sini ya. Jadi di onCreate, jadi instansiasi yang kita punya ya, jadi text view 1 kita bisa set ya. Jadi tinggal panggil metode find view by ID. Oke, tinggal kita cari ID-nya. Tadi namanya adalah text view. Oke, berikutnya button 1.
itu find view button. Oke, jadi ketika kita udah punya objeknya di sini, berarti logikanya kita udah punya objek yang mewakili layout yang ada di activity XML. Jadi di sini kita udah nggak memerlukan lagi untuk atribut onClick-nya, jadi kita bisa hapus di sini. Oke, jadi otomatis juga terhapus, sehingga yang di main activity kita bisa hapus juga. Nah, tinggal di sini. Jadi ketika udah punya objek view yang kita ingin modifikasi, itu kan tambahkan event atau jenisnya, kita tinggal pasang aja. Ini kan kita udah punya objeknya nih, misal di button 1 kita bisa tambahkan. Nah nih, kita bisa set apa nih event yang pengen kita tambahkan ya. Kalau pengen on click ya on click, kalau pengen long click, dan seterusnya. Jadi ada banyak metode yang teman-teman nanti bisa eksplorasi ya, silahkan dicoba masing-masing nanti. Jadi kita coba set on click sendiri. Nah dari sini kita tinggal tambahkan listener. Jadi parameter untuk objek set on click listener itu adalah sebuah objek listener. Jadi tinggal kita, ini ada dua metode ya, bisa menggunakan anonim. Jadi kalau anonim itu ya kita nggak perlu instansiasi objek secara rigid ya, kasih nama itu enggak. Jadi cukup kita tambahkan ini ya, sebuah listener. Nah di sini. Nah sehingga nanti semisal kita pengen ketika button ini diklik pengen melakukan sesuatu ya tinggal kita tambahkan sama kayak tadi ya. Jadi kalau kita pengen toast ya sama text sorry. Oke, jadi prosesnya sama seperti tadi. Dan mungkin kita juga bisa tambahkan ini. Kita bisa set nilainya. Si text view 1 itu menjadi oke, jadi ini proses yang sama, cuma dengan metode yang berbeda ya. Jadi di sini kita menggunakan sebuah listener yang kita pasangkan di dalam objek button yang kita punya dengan metode send onClick listener. Jadi kalau ini nggak ada masalah, kita bisa langsung running. Oke, jadi kita bisa lihat ya hasilnya. Jadi sama, tadi munculkan toast sama kita ngeset text view tadi menjadi click. Oke, jadi ini cara yang kedua ya. Jadi kita menggunakan listener, cuma ini secara anonim. Jadi kelemahannya apa? Kelemahannya adalah ketika kita pengen menggunakan proses yang sama untuk view yang berbeda, ini akan jadi boilerplate ya. Jadi kita harus menuliskan baris kode yang sama untuk di tempat lain. Ini masalahnya. Jadi cara paling gampang untuk mengatasinya ya kita harus membuat ini ya, dipisah itu kan maksudnya. Set on click listener. Jadi daripada kita nulis lagi bagian ini, mending kita buat sebuah objek baru. Ini akan lebih efektif ya. Kita bisa reuse juga nanti listener yang kita punya ya, sehingga kita bisa pasang listener yang sama dengan proses yang sama itu di banyak view, sehingga ini akan lebih efektif untuk kita bisa reuse sebuah metode. Namanya mungkin apa? Contoh klik. Pakai aja klik. Oke, sehingga kita perlu instansiasi di sini ya. Jadi di onCreate ya kita tinggal tambahkan klik sama new. Oke, jadi kita tinggal copy ini ya. Jadi metode yang sama tadi tinggal kita pasang di dalam si onClick yang ada di dalam listener yang tadi kita punya ya, di onClick listenernya. Oke, kita tinggal tambahkan titik koma. Oke, sehingga nanti di sini itu tinggal kita replace nilainya.
menjadi klik. Oke, ini juga sama ya, menjadi klik. Oke, jadi kita bisa reuse ya. Jadi metode listener yang kita punya itu kita tinggal tambahkan ke dalam view yang kita pengen pasang listenernya. Ketika on click ya on click, nanti ketika long click ya long click, tinggal kita buat aja. Oke, coba kita running ya, seperti apa hasilnya. Tadi karena di text view-nya kita udah pasang ya, kita bisa gunakan hal yang sama ya. Jadi di text view-nya kita klik, nanti dia akan menjalankan proses ini. Jadi toast, nampilkan toast sama merubah text view tadi menjadi klik. Oke, jadi itu cara ngasih event dengan object listener. Kemudian cara yang ketiga, nanti teman-teman bisa menggunakan yang namanya interface ya. Jadi ini kan activity. Jadi kalau kita ingin membuat activity ini sebagai interface, kita bisa tambahkan kata ini ya. Jadi ada statement implements. Jadi kita implementkan view on click listener. Oke. Jadi kita otomatis ngeset apa ini namanya activity kita sebagai listener untuk on click. Oke, sehingga nanti karena ini listener, kita bisa lihat ya, ini error karena kita nggak ada metode on click-nya, sehingga kita harus implement dulu di sini. Jadi kita implement metode ini ya, on click-nya, nah di sini, nah sehingga kita bisa replace tadi. Jadi kalau kita menggunakan cara yang ini, kita implement sebuah listener, kita udah nggak perlu lagi nih listener yang kita buat objek sendiri ya. Jadi kita bisa hilangkan, kita bisa copy ini sini. Dan ini kita bisa komen aja ya biar gampang ya. Oke, karena kelas kita udah listener, maka kita bisa ganti dengan list. Oke, jadi kalau kita running, ya otomatis nanti ya nggak ada bedanya ya hasilnya. Tetap running seperti yang tadi kita jalankan. Punya fungsi yang sama, punya proses yang sama, cuma berbeda cara memberikan listener di dalam sebuah view. Sekali lagi ini nggak ada yang benar atau salah ya. Sesuaikan sama style masing-masing, sama kebutuhan masing-masing. Cuma saya kurang suka dengan cara ini karena kita nggak bisa fleksibel nanti untuk implementasi listener yang kita punya. Karena juga secara software engineering ini juga kurang bagus ya, karena nanti fungsi activity itu jadi dua ya, jadi sebagai listener sama sebagai activity, jadi secara kohesi ini kurang bagus. Oke, jadi itu cara untuk kita bisa nambahkan sebuah event di dalam Android. Oke, baik, berikutnya adalah bagaimana sih sebuah activity itu bisa menyimpan state ya, jadi menyimpan state dari apa yang sudah dilakukan di dalam sebuah activity. Jadi contohnya ketika terjadi configuration change, itu seperti yang kita bahas di activity ya, pertemuan activity, bahwa semua state dari activity itu akan di restart. Jadi akan kembali ke on create lagi ya. Jadi ini sebagai contoh ketika kita tadi sudah melakukan proses ya, jadi kita sudah klik dan tadi ini sudah berubah, tapi ketika terjadi perubahan konfigurasi, ini saya contohkan untuk dirubah ke landscape, maka state-nya akan kembali di awal. Jadi hasil tadi kita proses itu akan otomatis ke restart ya. Jadi kita nggak punya lagi state dari tombol yang sudah kita pencet. Jadi untuk menyimpan state tadi, kita punya mekanisme sendiri ya. Jadi cara paling sederhana nanti kita bisa gunakan yang namanya metode save instance state. Jadi ini ya, jadi ada metode save instance state. Oke, jadi kita bisa lihat di sini ya. Jadi metode ini gunanya untuk menyimpan state tadi. Jadi ada parameter bundle of state. Nah, ini kita bisa manfaatkan ya. Jadi untuk menyimpan data apapun, bisa variabel, bisa per cell ya, parcel label, itu sesuai kebutuhan. Jadi ini contoh aja out state, kita bisa misal tadi ya, mungkin nilai dari text view-nya contohnya. Jadi kita bisa put string, jadi lihat parameternya ada dua ya. Jadi string key sama string value-nya. Jadi untuk key ini kita reference by name. Jadi kita kasih aja contoh nilai contohnya. Nah, baru nanti isinya apa, value-nya apa.
Jadi kalau kita pengen ngambil nilai dari text view, misalnya text view 1 ya, kita ambil nilainya get text to string. Oke, berarti nanti kita udah nyimpen ya. Jadi ketika sessionnya si activity ini akan di destroy ketika terjadi configuration change, maka ini akan disimpan di dalam outstate ini. Sehingga nanti untuk ngambilnya itu ada dua cara. Jadi cara paling gampang kita bisa gunakan on restore ya. Jadi on restore instance states. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ada parameter save instance states. Jadi ini yang kalian juga jumpai nanti di metode onCreate di sini. Oke, jadi dua cara. Yang pertama di on restore. Oke, dengan on restore instance states kita bisa gunakan save instance state di sini. Jadi misal kita pengen ngisi tadi text view-nya yang kita punya ya. Text view 1 kita bisa isi nilainya dengan nilai yang disimpan tadi. Sehingga langsung save instance state. Kita panggil metodenya, kita tadi put string ya. Kita get string, key-nya apa? Key-nya adalah nilai. Oke, dengan dua metode ini, maka otomatis nanti ketika terjadi configuration change, maka nilai yang ada di text view itu akan disimpan di outstate-nya, kemudian nanti di restore lagi ke dalam text view, sehingga terjadi perubahan dari portrait landscape atau sebaliknya itu nggak akan ada pengaruhnya. Oke, baik, kita coba langsung running. Oke, jadi ini ya, contoh tadi kita udah merubah nilainya menjadi klik contohnya. Jadi kalau kita ganti orientasinya, oke, jadi otomatis nilainya akan tetap ya, karena kita udah simpen di on restore instance state. Jadi mau kita bolak-balik sampai kapanpun juga nanti dia akan tetap simpen nilainya. Oke, jadi itu untuk restore instance states. Kemudian nanti kalau kalian pengen menggunakan onCreate itu juga bisa ya. Jadi dengan cara yang sama, cuma bedanya nanti kalian tinggal tambahkan di sini. Jadi kita bisa gunakan cara yang sama ya di onCreate, tinggal kita tambahkan parameter di sini. Kita cek dulu ada nggak nilainya. Jadi ketika save instance state-nya itu tidak sama dengan 0, oke, maka kita bisa melakukan proses yang tadi. Oke, sehingga kita nggak menggunakan si on restore, tapi kita gunakan on create di sini. Nanti hasilnya sama aja ya, jadi nggak ada bedanya. Jadi kalau kita running, oke, jadi kalau kita ganti orientasinya menjadi landscape, maka setnya akan tetap kesimpan. Oke, jadi itu di Android kita bisa nyimpen state-nya dengan on save instance state dan on restore, atau langsung di onCreate dengan parameter save instance states. Baik, di sini kita akan coba dengan Kotlin seperti apa bedanya. Baik, untuk Kotlin secara prinsip sama ya. Jadi ketika ingin membuat view dengan Kotlin, kita mungkin bisa tambahkan langsung di sini. Jadi kita tambahkan sebuah activity baru ya. Jadi new activity. Kita pilih empty. Kita pilih language-nya itu Kotlin. Namanya mungkin apa? Kotlin activity, ini contoh ya. Jadi kita punya apa ini namanya layout, namanya activity Kotlin. Kita nggak usah set sebagai launcher karena nanti kita bisa main-main ya dari main activity ke activity Kotlin ini. Oke, kita tunggu untuk Gradle-nya import Kotlin library dulu ya. Oke, kita cek di sini udah tertambahkan ya. Jadi untuk plugin dari Kotlin. Jadi Kotlin itu adalah plugin tambahan ya, untuk kita bisa lebih mudah dalam ngoding di Android Studio. Jadi cara prinsip sama ya. Jadi ini layoutnya masih kosong ya, nggak ada apa-apanya. Jadi mungkin biar cepat untuk menghemat waktu juga, kita bisa copy yang tadi di si main activity. Jadi kita copy aja. Mungkin kita bedakan ya untuk ID-nya, jadi biar berbeda.
ini mungkin button KT Kotlin. Ini berarti constraint-nya KT. Oke, jadi ini sama ya. Jadi dengan Kotlin kita bisa tambahkan sama dengan cara yang sama tadi. Yang paling sederhana ya, kita tinggal tambahkan aja tadi, bisa klik btn jalannya. Oke, jadi tinggal kita tambahkan di sini ya, create klik btn. Sama nanti di Kotlin kita itu otomatis akan ditambahkan function ya. Jadi kalau di Kotlin itu metode itu namanya fun. Jadi ibaratnya ya kalau kita buat function itu seneng ya, fun itu. Jadi ini udah ada ya, sehingga nanti metode apapun ya tinggal kita tambahkan di sini. Jadi misalnya kita pengen tambahkan toast, sama prosesnya. Oke, jadi kontrol spasi aja kalau teman-teman lupa sintaksnya ya, jadi nggak usah khawatir. Kemudian kalau kita pengen akses ya tinggal kita tambahkan di sini ya. Jadi di main activity kita tambahkan tadi, ini mungkin kita bisa replace ya. Jadi kita tambahkan aja mungkin untuk pindah ke ini ya, ke activity Kotlin kita. Jadi Alt Enter kalau belum diimport. Jadi mungkin namanya adalah Kotlin. Oke, sama dengan new. Oke, jadi dari main activity karena tadi kita di sini launchernya si main activity ya, sehingga untuk Kotlin nanti biar kita bisa punya tombol untuk kembali ke si main activity, kita tinggal tambahkan Android parent activity name, kita tambahkan si main activity. Oke, jadi Kotlin sama Java itu bisa running secara bersamaan ya di dalam sebuah project. Cuma nanti implementasinya kalau bisa jangan dicampur. Jadi kalau Kotlin ya Kotlin aja, kalau Java ya Java aja. Jadi itu akan lebih konsisten nanti ya. Cuma secara teknis ini nggak ada masalah. Oke, coba kita running. Oke, jadi ini ya. Jadi kalau kita klik tadi buttonnya, kita akan otomatis ke halaman Kotlin. Ini belum kita ganti ya. Jadi kita ganti dulu di Kotlin-nya biar kelihatan nanti bedanya. Oke, Kotlin kita save, kita running ulang. Oke, ini ya. Jadi dari main activity kita bisa ke Kotlin activity. Jadi yang metode di Kotlin tadi kita bisa tambahkan toast ya dengan cara yang sama, dengan tinggal diklik. Udah sama prosesnya. Untuk kembali ke main activity kita tinggal klik yang di atas. Oke, jadi sesimpel itu ya dengan Kotlin. Ini cara yang pertama. Kemudian di Kotlin kita juga bisa nambahkan listener ya. Jadi caranya lebih mudah ya. Jadi kalau di Kotlin ini akan sangat mudah. Jadi kita bisa langsung buat value di sini ya. Jadi nggak perlu kita membuat private dan seterusnya. Jadi kita bisa langsung, misal tadi apa? Text view contohnya 1 sama dengan ya sama sih, kita harus find by ID. Berikutnya tadi apa? Text view ya, text view. Baru tadi ID-nya apa? R ID text view KT. Oke, kemudian sama tadi kita punya button ya. Kita coba button 1 sama dan view by ID. Kita instansiasi dia sebagai button dengan ID button KT. Oke,
Sama ya, jadi ketika kita udah punya value dan variabel di sini, tinggal kita isi listener ya. Jadi kalau di Kotlin itu lebih mudah, sehingga kita bisa hapus ini. Ini prosesnya kita copy ya, jadi biar kita nggak nulis ulang. Sehingga di sini kita bisa hilangkan untuk konfliknya. Oke, tinggal kita tambahkan di button 1 ya kan. Sama persis, jadi tinggal kita panggil set on click listener. Jadi ini ada dua ya. Jadi cari yang ada lambdanya, jadi ini akan mempercepat. Jadi kita mau ngapain nih? Misalnya kita pengen menambahkan toast tadi ya, coba Kotlin. Ini sama persis. Atau mungkin kita bisa menambahkan tadi ya, text view 1. Oke, jadi kalau kita running, oke, sama persis ya. Jadi itu bedanya yang tadi Java dengan Kotlin. Jadi basic ID-nya sama. Jadi kita nambahkan listener ke dalam view yang kita pengen berikan ya, untuk mungkin on click atau long click gitu kan. Cuma kita nggak perlu lagi instansiasi di sini, karena di Kotlin itu semuanya udah terbungkus ke dalam library-nya Kotlin ya. Jadi kita tinggal menyesuaikan aja proses apa yang kita ingin tambahkan. Kalau kita ingin memberikan metode yang lain ya, contohnya ini kan lebih gampang lagi. Jadi kalau di Kotlin, misal kita ingin tambahkan mungkin yang long click contohnya ya. Jadi set on ini ya. Jadi kita punya long click listener. Cuma kita bisa lihat ada nilai kembalian ya di sini boolean. Nah, makanya nanti kalau kita pengen merubah ketika ada event long click di button ini, ya kita tinggal tambahkan nanti booleannya ya. Ini semisal long press. Jadi kalau diklik biasa nanti menjalankan ini, tapi kalau di long press nanti menjalankan yang toast ini. Karena ada booleannya, tinggal kita tambahkan di sini ya, true. Udah selesai. Oke, jadi ini ketika kita long press, maka dia mengaktifkan yang listener untuk long click-nya. Jadi kita nggak perlu secara eksplisit ya menyebutkan listener-nya. Kotlin sudah otomatis mendeteksi bahwa ini perlu listener untuk long click, sehingga kita langsung fokus ke proses apa yang kita ingin jalankan di sini. Itu enaknya kalau menggunakan Kotlin. Oke, baik. Jadi cara berikutnya, kita di Kotlin itu ada library yang namanya Kotlin X Synthetic ya. Jadi kita bisa mempersingkat lagi kode yang kita punya untuk memberikan event di dalam sebuah view. Jadi sebagai contoh mungkin ini kita bisa hapus. Jadi kita nggak perlu instansiasi variabel, cuma ini nggak disarankan untuk teman-teman yang mungkin baru belajar ya. Karena nanti biasanya bingung ya, ini dari mana datangnya. Jadi untuk menggunakan Kotlin X itu kan sebagai library, kita perlu ingat-ingat ID ya. Jadi ID dari layout yang kita punya. Jadi misalnya kita punya text view KT sama button KT ya. Jadi di sini tinggal kita langsung instansiasi di sini. Jadi misal kita punya ini button KT. Oke, jadi nanti otomatis ditambahkan ini ya. Jadi Kotlin X nanti sintetiknya kita bisa langsung set on click listener di sini. Oke, kita bisa tambahkan toast yang tadi. Kotlin X. Oke, jadi sesimpel ini. Jadi kita bisa mungkin modifikasi dengan yang lain ya. Kalau tadi kita punya text view KT, kita bisa oke, jadi kita running. Oke, jadi sama ya. Jadi kalau kita
klik tombolnya, maka dia akan menunjukkan kode X. Tapi kalau kita long press si text view-nya, kita akan menggunakan yang bawah, text view cut. Oke, jadi ini yang bisa kita sharing untuk event handling. Jadi untuk Java, untuk Kotlin, prinsipnya sama, cuma dengan Kotlin kita bisa mempermudah ya proses untuk development di Visual Studio. Sekali lagi ini nggak ada yang benar dan salah ya, ini sekali lagi preferensi, yang penting logik kalian bisa digunakan dengan baik. Oke, masalah bahasa itu nanti preferensi aja. Baik, jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kita ketemu lagi pada sesi berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.